Action. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, selamat datang saya ucapkan di SD Negeri 3 Sebatu. Perkenalkan, saya Niwayan Listiawati, CGP, calon guru penggerak Kabupaten Gianyar, angkatan kedua. Berikut ini akan saya tampilkan video mengenai praktek coaching dengan alur tirta. Coaching merupakan suatu teknik dalam menggali potensi atau kekuatan dari coach atau lawan bicara kita untuk menemukan solusi dari masalah atau penyebab dari masalah, sehingga dia mampu menemukan sendiri berdasarkan potensi dan kekuatan yang dia miliki. Praktek coaching dengan alur tirta dapat dijabarkan sebagai berikut. T pada tirta berarti tujuan umum. Seorang coach harus mampu menyampaikan tujuan umum dari diskusi yang dilaksanakan dengan coaching. Yang kedua yaitu I, identifikasi. Pada alur ini, coach menggali apa yang menjadi masalah atau solusi yang ingin dicapai pada teknik coaching yang dilaksanakan. Kemudian R yaitu rencana aksi, yaitu sebagian atau beberapa langkah yang akan diambil sebagai bagian dari rencana yang akan dilakukan oleh coach berdasarkan dari obrolan atau diskusi yang dilaksanakan dari teknik coaching. Dan yang terakhir yaitu A atau tanggung jawab. Di sini coach akan mengambil langkah pertama, langkah yang pasti berdasarkan teknik bro atau alur bro, sehingga dia mampu menjalankan solusi yang diperoleh berdasarkan teknik coaching yang dilakukan. Sekian penjelasan saya, selamat menyaksikan. Pagi Bu. Iya, pagi Bu Lisya. Ya, gimana kabarnya? Kabar saya kurang baik Bu hari ini. Gimana? Kok kurang baik? Gimana sih? Ya sih, ada yang mengganjal sedikit mengenai tugas-tugas saya dengan siswa sih. Oh, jadi ada masalah ya, masalah belajarnya anak-anak. Iya. Kalau ada waktu nanti bisa nggak kita ketemu? Nanti ya, bisa kita ngobrol di ruang guru aja kalau gitu, biar lebih nyaman, lebih tenang, juga lebih plong ngeluarin Iya sih. unek-uneknya ya Bu ya. Soalnya ada yang banyak sih yang mau saya ceritakan sama Bu Listia. Iya, bisa. Nanti kita ngobrolin di ruang guru aja ya. Ya, Oke. makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Iya. Bu, nggak usah sungkan. Pagi nih Bu. Pagi, udah Iya. datang. Udah selesai gitu murid-muridnya nyetor Udah tugas? sih. Oh ya udah duduk sini, Bu, sini duduk. Di sini ya. Mana aja boleh, sebelah sini. Oke. Gimana? Oke, apa-apa, yang penting muka gue. Dah. Oke Bu, kita akan diskusi nih hari ini, mungkin Iya. agak lama ya. Nggak apa-apa kan Bu ya? Iya, malahan saya senang sih Bu udah ada waktu untuk saya. Iya. Jadi gimana nih kondisi Ibu, perasaan Ibu sekarang tuh gimana? Ya, masih sama sih seperti yang saya katakan tadi waktu di halaman itu, masih ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oke, berarti Ibu ada hal yang dipikirin gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu apa yang menjadi beban pikiran Ibu? Ya, yang jadi beban pikiran saya sih tentang proses pembelajaran yang saya lakukan untuk saat ini ya, semenjak belajar dari rumah ini. Oh iya. Jadi dari sejak belajar daring ini ya Bu ya, mulai bebannya itu, terus mungkin ada lagi Bu yang lain gitu. Ya, sama apa namanya Bu, dengan sikap siswa saya dengan diadakannya pembelajaran dari rumah ini beda sekali dengan sikap mereka yang waktu kita bisa tatap muka sebelumnya. Iya. Terus ada lagi mungkin Bu selain itu? Nggak sih, itu aja sih Bu. Oke. Kalau begitu apa yang ingin Ibu capai nih? Apa Ya. yang Ibu harapkan nanti hasilnya dari diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin mengetahui apa sih yang menjadi penyebab kenapa kok siswa saya bisa berubah gitu Iya. dengan
dengan pembelajaran yang saya lakukan saat ini. Padahal untuk prosesnya itu sama aja sih seperti sebelum-sebelumnya. Oh, jadi Ibu merasanya itu sama aja kayaknya Iya. pembelajaran yang Ibu berikan selama daring Iya. sama luring itu sama aja. Hmm. Terus gimana nih perasaannya sekarang? Ya, apa namanya? Saya kan merasa sama itu pelajaran yang saya berikan, tetapi Iya. kok bisa hasilnya itu jauh sekali Bu, berbeda. Jauh perbedaannya. Iya, jauh sekali berbeda daripada pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Kalau gitu mungkin ada lagi Bu yang Ibu rasakan Iya. selain itu? Selain itu juga apa namanya? Perbedaannya juga pada motivasi siswa sih Bu. Karena ketika saya proses pembelajaran sekarang ini, siswa saya itu kurang apa namanya? Kayaknya pembelajaran yang saya berikan itu tidak membuat mereka menarik atau misalkan di apa namanya? Adem, Iya. adem ayem Iya. gitu ya. Itu udah antara mereka ngerti atau Oh, tidak, itu iya. yang kurang saya pahami jadinya. Oh, jadi Iya. kita tuh nggak tahu nih muridnya udah paham belum Iya. ya, gitu, seperti itu perasaannya ya Bu ya. Terus mungkin selain dari prosesnya mungkin yang jadi beban Ibu, terus juga tadi Ibu bilang Motivasinya motivasinya, motivasi terus siswa juga. hasil belajarnya yang menurun. Iya. Berarti hanya itu yang mengganggu pikiran Ibu. Iya, itu aja sih. Sejauh ini hanya Iya. itu ya yang Dari berat prosesnya, banget itu ya iya, dari pikirannya. prosesnya, dari Jadi motivasi beban siswa juga. Oke, kalau gitu boleh nggak Ibu cerita nih Iya. bagaimana tuh proses yang Ibu lakukan selama pembelajaran Selama daring pembelajaran, ya? ya. Kalau boleh Ibu cerita sih proses itu Biasanya sih, gimana? biasanya sih pertama sih saya memberikan penjelasan dulu seperti sebelumnya. Oh, berarti penjelasan dulu perasaan Iya. Ibu Materi, yang iya. ada di buku. Iya. Ibu tidak mencari materi lain. Iya, biasanya sih sesuai dengan yang di buku saya memberikan penjelasan dengan menggunakan metode ceramah sih biasanya. Oh, Ibu Iya. berarti Ibu ceramah lebih banyak ceramahnya. Iya. Oh, iya. Biasanya saya menerapkan metode ceramah. Setelah itu saya berikan di akhir pelajaran, biasanya saya berikan beberapa soal sama mereka sesuai dengan materi yang saya berikan. Nah, Ibu kan sekarang masih metode ceramah nih selama berarti itu Iya. satu pembelajaran full itu Iya. metode ceramahnya. Ceramah. Ibu pasti dia muridnya nih Iya. metode ceramah itu full dari dalam satu pembelajaran itu. Nah, selama pembelajaran itu pernah nggak Ibu tanya perasaan anak-anak gitu di akhir pembelajaran, misalnya tanya nih setelah dia mengerjakan tes evaluasi Iya. itu, Ibu tanya gimana anak-anak perasaannya? Ibu pernah tanyakan itu ke Biasanya anak-anak? sih, biasanya saya tanyakan karena mereka cuma diam gitu aja kan, saya kira mereka sudah mengerti. Iya. Jadi saya lanjut sama materi selanjutnya juga langsung saya berikan materi apa namanya soal. Oh, langsung Mereka dikasih. kerjakan sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan seperti Oh, itu. berarti ketika Ibu selesai di kegiatan pembelajarannya, sudah Ibu selesai, begitu Ibu tanyakan, ada Iya. yang ditanyakan anak-anak. Nah, anaknya diam nih, begitu maksudnya. Oh, jadi apa sih yang bikin Ibu tuh yakin nih? Nah, anaknya ini udah ngerti gitu, apa yang bikin Ibu seyakin itu? Iya, karena mereka diam sih Bu, saya tanya mengerti, ya mereka cuma diam, ya saya anggap mereka sudah paham semua Oh, berarti materi yang kalau saya berikan. kalau mereka tanya, Iya. pasti ada yang mengganjal Iya. gitu ya. Oh, karena mereka tidak tanya, Iya. mereka tidak merespon lah. Oh, berarti mereka Oh, tidak tidak, ada yang sudah mengerti. Oh, iya betul. Terus ada nggak setelah Ibu menanyakan hal itu, seperti apa proses yang mungkin Ibu jalankan selain proses dengan teknik ceramah ini? Ada nggak proses teknik lain gitu, metode lain gitu Mas? Sebelum belajar dari rumah ini sih, setiap pertemuan di kelas ini, kalau dulu saya pernah menerapkan metode belajar sambil bermain ya. Oh iya. Belajar sambil bermain. Berarti itu belajarnya sebelum daring ya? Iya. Waktu sebelum pandemi Iya. berarti. Oh ya, terus. Ketika belajar di sekolah tentunya, Mm-mm. biasanya saya mengajak mereka untuk bermain. Mm-mm. Makanya mereka tumbuhlah antusias sekali mereka mengikuti hal-hal yang saya ajarkan itu. Misalnya, saya memberikan satu buah pertanyaan. Biasanya kan sebelum saya memberikan pertanyaan, kita belajar seperti biasa, mungkin menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya. Iya. Jadi gampang karena kita kan tatap muka langsung. Nah, setelah itu biasanya saya memberikan satu siswa itu satu pertanyaan. Nah, mereka udah ada antusias kan, angkat tangan, saya tunjuk salah satu,
mereka jawab, mereka bisa jawab, mereka bisa lempar sama teman yang di sebelahnya. Itu seterusnya. Teknik apa itu Bu? Itu teknik tanya jawab biasa, artinya Ibu satu pertanyaan, Ibu kasih satu pertanyaan dijawab sama satu siswa, terus Ibu kasih pertanyaan dijawab sama siswa atau bagaimana? Iya, seperti itu. Itu biasanya saya sebut dengan teknik jawab maraton sih sama siswa. Setiap saya memberikan teknik seperti itu pasti antusias sekali mereka mengikutinya. Menarik sekali nih Bu. Iya. Namanya tanya jawab maraton, berarti tanya jawab cepet-cepetan maraton, gitu iya. ya, namanya Pak Maraton pasti cepet-cepetan. Kalau boleh Ibu cerita nih, kalau boleh saya tahu nih, saya juga baru dengar tanya jawab maraton. Gimana tuh Bu prosesnya tanya jawab maraton itu Bu? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sih, tanya jawab maraton itu saya setiap satu siswa itu saya berikan pertanyaan satu, dan ketika mereka benar bisa menjawab, mereka berhak melempar pertanyaan satu lagi kepada teman di sebelahnya. Seperti itu. Oke. Saya coba gini. Maksudnya Ibu itu kan ngasih satu pertanyaan, terus dilempar. Ibu mulainya dari depan, dari belakang? Bisa aja sih, mungkin kadang-kadang sih saya tunjuk acak sih di absen biasanya, sambil saya mengenal murid juga. Berarti kalau Ibu tunjuknya acak, anak-anaknya juga tunjuk acak. Gitu. Jadi Ibu kasih satu pertanyaan, dijawab oleh satu siswa, betul gitu. Siswa tersebut berhak untuk menanyakan materinya, materi bebas, apa tentang pelajaran aja? Iya, pelajaran aja sih. Pelajaran waktu itu? Iya. Terus kenapa Ibu tidak coba teknik itu? Menurut Ibu itu efektif? Iya, efektif sekali, soalnya kan antusias sekali mereka. Apalagi mereka itu jadinya ketika mereka ada rasa malu ya, ketika mereka ditunjuk sama temennya nggak bisa jawab kan, jadi anak-anak lebih sering malunya ya. Jadi mereka berusaha untuk menjawab, walaupun entah itu benar atau salah, asalkan mereka mau menjawab. Itu udah senang sekali kita sebagai guru melihat antusias mereka. Oke, berarti menurut Ibu tanya jawab maraton ini efektif. Efektif Apa sekali. dicoba sekarang Bu? Ya seperti kita ketahui kan, mungkin untuk menerapkan ini agak susah, soalnya kita kan belajarnya lewat online gitu ya. Berarti Ibu pikir, menurut Ibu tanya jawab maraton ini nggak bisa Ibu jalankan secara daring karena online gitu. Pernah nggak Ibu? Berarti Ibu harus tatap muka gitu ya? Kalau menurut saya sih lebih efektif kita biar kelihatan muka anaknya. Terus menurut Ibu, Ibu pernah dengar mungkin tentang aplikasi tertentu yang kelihatan muka gitu tapi daring Bu? Apa ya? Kayak Zoom itu ya Bu? Nah iya, kayak pernah Zoom. sih. Tapi belum pernah saya terapkan sih sama anak-anak. Ibu pernah gini melakukannya gitu, ikut-ikut Zoom gitu nggak pernah? Sih waktu pelatihan beberapa kali pernah, tapi untuk menerapkan sama anak-anak belum. Berarti Ibu ya pernah sekali dua kali lah gitu ya, pernah sekali dua kali menggunakan Zoom itu. Tapi ketika pelatihan ya, bukan ketika sama pelatihan. anak-anak. Terus apa Ibu tidak menurut Ibu kenapa Ibu tidak menggunakan Zoom atau Google Meeting itu untuk nanti? Ya kan Ibu bilang kalau tanya jawab maraton nanti harus kelihatan muka nih, biar kelihatan keseruannya gitu. Kalau Zoom atau Google Meeting kan kelihatan juga mukanya. Kenapa Ibu tidak mencoba itu? Mungkin atau boleh juga sih Bu, kita mungkin nanti bisa saya coba sih menerapkan itu. Apa tidak gini ya, tidak susah ya? Susah kalau saya sih kalau Listia gimana biasanya sama anak-anak sih? Kalau saya sih pernah nih dua kali sih. Saya yang pertama saya pakai Zoom, yang kedua saya pakai Google Meeting. Jadi nggak susah sih menurut saya Bu cara menggunakannya. Mungkin Ibu tahu cara menggunakannya, artinya cara memulai, cara mengundang itu Ibu sudah bisa itu. Waktu pelatihan sih sudah beberapa sih dasar-dasar sudah diajarkan, tapi mungkin nanti saya minta bantuan mungkin sama Bu Listia ya. Lebih paham menggunakan Zoom meetingnya. Nah, berdasarkan obrolan kita ini, jadi mungkin apa yang nanti bisa Ibu rencanakan nanti? Itu dan masalahnya apa sih untuk memecahkan masalah saya ini? Apa yang akan Ibu rencanakan ini untuk aksinya? Mungkin kalau misalkan seperti yang Ibu katakan tadi, apa mungkin saya menerapkan itu ya Zoom meeting itu dengan menggunakan metode yang tadi tanya jawab maraton. Iya, tanya jawab maraton itu. Berarti kalau boleh saya tahu nih, bagus sekali kalau menurut saya kalau Ibu mau mencoba ya.
kita memang harus Hmm. selalu mencoba demi anak-anak kan. Saya senang sekali dengan dengar niat ibu untuk mau mencoba hal Iya. baru. Mungkin kalau boleh saya tahu nih, apa yang akan ibu lakukan? Ya mungkin pertama-tama ya yang harus saya lakukan itu memberitahu dulu anak-anak ya sehari sebelumnya mungkin tentang apa yang akan saya terapkan seperti itu. Mau gunain apa Iya, gitu ya, gunakan apa untuk pelajaran sekarang, Mm-mm. pelajaran besok nanti gitu ya. jadi mereka bisa menyiapkan diri Iya, gitu menyiapkan ya. diri dulu tentunya. Termasuk nyiapin kuota Iya, gitu apalagi ya. seperti sekarang Iya. kan. Kalau Apa-apa memang susah. iya, kita juga mikirnya kan seperti itu ya Bu. Mungkin ibu juga mikirnya seperti itu. Iya. Jadi ibu berpikir anak-anak tuh terkendala kuota Iya, lah kuota. gitu ya. Karena cuma beberapa sih seperti di kelas saya pernah sih saya tanyakan cuma Heeh. beberapa anak aja yang cuma punya fasilitas wifi Oh seperti gitu. itu. Oh jadi ibu sudah pernah Iya, menanyakan tentang sudah. fasilitas yang mereka miliki ya. Karena itu udah juga kendala. Oh iya. Jadi kalau boleh saya tahu juga ini setelah ibu memutuskan tadi kan ibu Iya. memutuskan untuk coba nih Iya. kita pakai aplikasi Zoom Iya. atau Google Meeting. Ada nggak komitmen yang akan ibu lakukan untuk melancarkan rencana aksi ibu tadi? Gitu? Ya mungkin selain minta bantuan ya sama Bu Listia, mungkin saya akan mencari referensi dulu, mungkin saya lihat di Google juga Iya, ya, iya. biar nanti prosesnya juga berjalan lancar seperti itu. Oke, bagus sekali Bu, Mm-mm. sangat antusias ya ibu. Tapi untuk- tetap ya nanti minta bantuannya. Oh iya, sama Bu nanti Listia. saya mungkin selain Iya. saya nih, menurut ibu saya bisa bantu ibu. Iya. Selain saya, siapa lagi mungkin yang bisa bantu ibu untuk melancarkan rencana Iya. ibu ini biar bisa Segera segera di gitu. sekolah juga ya kan banyak yang juga sudah paham dengan Zoom meeting seperti itu, tapi tetap sih juga yang paling penting saya sendiri juga Iya, mau mencari referensi juga sama teman-teman yang lain, atau kan sekarang udah ada Google mungkin iya, di sana bisa YouTube juga belajar gitu. sendiri dulu sebelum mengajarkan sama Iya. anak-anak seperti itu. Iya, aduh, menarik sekali Bu. Mudah-mudahan sekali. iya, mudah-mudahan sih kalau misalkan ini bisa berjalan Iya. gitu. Kan pasti untuk di akhir itu kan nilai siswa juga yang Iya, paling penting, pasti, apakah bisa pasti. meningkat seperti itu. Mm-mm. Soalnya sekarang itu memang benar-benar di bawah rata-rata Iya. nilainya. Berarti Bahkan ada beberapa siswa juga yang memang tidak mengumpulkan tugas seperti iya, itu. betul. Pas gini diberikan soal, bila cuma diam aja ditanya ngerti atau enggak, cuma Iya. diam aja. Setelah dikasih soal, beberapa mengerjakan asal-asalan Iya. dan beberapa juga masih belum ada yang belum mengumpul seperti itu. Berarti kalau boleh saya tahu, berarti menurut ibu solusi yang mana yang akan ibu segera terapkan? Ya, ini sih tentunya Zoom meeting ini Oh, sih berarti ibu akan mencoba Iya. segera Zoom meeting segera ini. dan agar proses pembelajaran juga menarik sih Iya, tentunya menarik. untuk dengan menerapkan ini sih yang saya katakan tadi, Mm-mm. tanya jawab maratonnya kayaknya mereka antusiasnya dengan ini sih. Oke, sangat menarik sekali, bagus sekali ibu bisa menemukan solusi Ya, ya mudah-mudahan sih bisa atas. berjalan. Terus kalau boleh saya tahu, kalau kita lihat waktu nih, Iya. kapan ibu akan melakukan itu? Sesegera mungkin sih karena jadwalnya kebetulan saya kan ngajarnya bahasa Bali ya. Iya. Kebetulan 2 hari lagi ada jadwal ini sih bahasa Bali, Oh, mungkin iya. mulai besok atau mungkin nanti malam saya bisa mencari referensi, besok Langsung saya gitu belajar ya, belajar sama Bu langsung, Livi ya boleh nanti Bu. kan langsung bisa diterapkan sama info ya dulu Iya. sama anak-anaknya Hmm. seperti itu. Bahwa nanti info anak-anak, Iya. ibu mau pakai Zoom sama Google biar anak-anak juga Iya. bisa download dulu Iya. aplikasinya kan. Aplikasi dulu juga Hmm. rembuk juga sama Orang tuanya, ya. iya betul. Wifi kan Heeh. pasti untuk kuota itu kan seperti sekarang susah untuk Iya. kuota. Oke, sangat menarik sekali Bu. Jadi gimana nih obrolan kita hari ini? Apakah ibu Sangat sudah membantu ya. Soalnya dari kemarin-kemarin kok hasil murid saya kok seperti ini, nilainya jelek-jelek sekali, padahal sebelum-sebelumnya kan bagus. Iya. Apa yang salahnya? Berarti mungkin itu ya dari metode sama ininya mungkin perlu diperbaiki. Berarti ibu sudah menemukan. Untungnya sih saya ngobrol sama Oh, ibu. iya. Mari kita mencari Iya. solusi sama-sama gitu ya Bu, ya, Iya. berdasarkan diskusi ya. Iya. Ngobrol-ngobrol Iya. cantik gitu ya Bu Iya. ya. Jadi Jadi juga bisa kan kita sama guru-guru yang Iya, lain mungkin betul. berbagi. itulah pentingnya kita untuk saling berbagi. Iya. Kalau kita ada masalah kita tidak menyimpan sendiri. Iya, Apalagi ini kan tentang anak-anak. Nah, terima ya. kasih sekali ya Bu Oh, yang iya, udah sama-sama. meluangkan waktu, lama sekali kita ngobrol. Oh, iya. Kalau ibu-ibu ngobrol pasti Iya. lama kan. Gimana itu kabarnya anak-anak di rumah? Anak sih baik gitu. Chan gimana sekolahnya? Masih belajarnya dari rumah. Hmm.
juga kan rempong pagi-pagi Iya, harus dengan dua anak iya bocah ya. lagi tugas di sekolah Iya, kan, itu kan betul. memang harus dijalani. Namanya ibu multitasking gitu Iya. ya Bu ya, harus semuanya bisa gitu, di rumah selesai, di sekolah Iya. selesai. Ya titip salam buat anak-anak. Sama anak ibu juga kan sosial. Iya, oh iya anak kita ya. Oh iya bener. Lama udah nggak pernah Iya. bermain bareng-bareng ya. Iya. Oh, terima kasih. Ya, Iya, saya yang sama-sama. terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Selanjutnya mau ada acara kemana? Oh iya, saya ada gini, anak-anak saya, kelas saya mau mengumpulkan tugas nih jam 11. Oh iya, saya mau tunggu di depan mungkin Bu, ya, biar mereka tidak masuk. Ya Bu. Saya juga mau gini siap-siap juga. Mari Bu. Makasih ya Bu ya. Oh iya, sama-sama, nanti kita ngobrol-ngobrol Iya. lagi Bu. Demikianlah salah satu contoh praktek coaching yang dilaksanakan di komunitas sekolah antara rekan guru dengan rekan sejawat yang lain. Masalah yang ada antara siswa, guru, atau warga sekolah yang lain dapat dipecahkan tanpa menghujat, menggurui, ataupun memberi tips seperti praktek, mentoring, ataupun konseling. Teknik coaching ini sangat baik dilaksanakan dalam komunitas sekolah untuk membangun atau menggali potensi atau kekuatan yang ada pada setiap bagian dari warga sekolah. Demikian video mengenai praktek coaching saya tutup dengan